Halo semuanya, nama saya Juin Denardi dari Politeknik Negeri Jakarta. Dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang korupsi dalam pandangan Buddhisme. Masuk pada bagian pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Korupsi adalah tindakan tidak jujur atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Dari definisinya sendiri kita sudah tahu bahwa korupsi itu merupakan hal yang tidak baik. Namun, menurut ICW, kasus korupsi ini dari 2019 sampai 2022 malah semakin meningkat. Yang awalnya pada 2019 memiliki 271 kasus menjadi 579 kasus di tahun 2022. Dan juga kasus korupsi terbesar di Indonesia yaitu kasus PT Timah Tbk diaudit melakukan korupsi sebesar 300 triliun rupiah. Angka yang saya sendiri tidak bisa membayangkan jumlahnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas bagaimana sih tanggapan Buddhisme terhadap kasus-kasus korupsi ini. Buddhisme sendiri merupakan agama yang berlandaskan pada ajaran Siddhartha Gautama sekitar 2500 tahun yang lalu, bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup, tetapi bisa diatasi dengan mengembangkan kebijaksanaan, kebajikan, dan konsentrasi. Lalu, bagaimana tanggapan Buddhisme terhadap korupsi? Di dalam Buddhisme mengajarkan adanya 3 sumber kejahatan, yaitu keserakahan, kebodohan batin, dan kematian. Nah, korupsi ini dipandang berakar dari 3 sumber kejahatan, yaitu tadi keserakahan dan kebodohan batin. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya juga bertujuan untuk menjelaskan kepada kalian poin-poin berikut, yaitu mengetahui mengapa korupsi dilakukan, mengetahui bagaimana korupsi dilakukan, bagaimana tanggapan Buddhisme tentang korupsi, bagaimana mencegah korupsi dalam pandangan Buddhisme, dan mengetahui relevansi Buddhisme pada zaman sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian utama atau bagian pembahasan dari video ini. Yang pertama adalah tanggapan agama Buddha tentang korupsi. Dalam ajaran Buddha, korupsi dianggap sebagai perilaku tidak etis yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kesadaran diri. Berikut beberapa pandangan utama agama Buddha mengenai korupsi. Yang pertama, korupsi sebagai akibat dari kebodohan dan keserakahan. Akar korupsi menurut Buddhisme berasal dari kebodohan batin dan keserakahan. Orang yang melakukan korupsi biasanya didorong oleh ketidakpuasan dan ketidaktahuan tentang jalan spiritual yang benar. Kedua, penekanan pada kejujuran dan etika moral. Agama Buddha menekankan pentingnya kejujuran dalam tindakan, ucapan, dan pikiran sebagai bentuk latihan moral yang disebut sila. Buddha mengajarkan bahwa perilaku yang korup merusak kualitas batin dan menghambat pencapaian kebahagiaan sejati. Ketiga, korupsi merusak kepercayaan publik. Korupsi di lingkungan sosial dan keagamaan seperti di Indonesia telah mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, lembaga agama, dan menimbulkan keresahan sosial. Lalu, kenapa sih dilakukannya korupsi? Menurut berbagai ahli, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah yang pertama, teori fraud triangle menyatakan bahwa 3 faktor utama korupsi adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan ekonomi atau sosial bisa memicu seseorang, sedangkan kesempatan muncul dari kelemahan sistem pengawasan. Yang kedua ada Gone Theory oleh Jack Boloney menekankan 4 penyebab utama korupsi, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan yang minim. Ketika kesempatan terbuka dan kebutuhan meningkat, keserakahan menjadi pemicu utama untuk tindak korupsi. Selanjutnya menurut KPK,
lemahnya penegakan hukum dan budaya permisif di lingkungan organisasi juga berkontribusi pada munculnya korupsi. Ketika keteladanan pemimpin tidak ada kontrol dan lemah, korupsi cenderung meningkat. Kalau menurut kitab suci Tripitaka, mengajarkan bahwa penderitaan manusia berawal dari nafsu yang tidak terkendali. Ketika seseorang berperilaku koruptif, ia memperburuk kondisi batinnya dan menciptakan penderitaan bagi diri sendirinya dan orang lain. Beberapa tokoh Buddhis juga menekankan bahwa perilaku korupsi menunjukkan kegagalan dalam menerapkan ajaran cinta kasih dan belas kasih terhadap sesama makhluk hidup. Jadi, faktor ekonomi dan kebutuhan pribadi sering menjadi motivasi untuk seseorang melakukan korupsi, terutama ketika sistem itu tidak efektif dalam mengontrol dan memberikan sanksi. Selanjutnya, bagaimana sih korupsi ini terjadi? Atau melalui celah-celah apa saja sih korupsi ini biasanya terjadi? Menurut para ahli, korupsi terjadi karena beberapa celah yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku. Konsep Robert Kitgard menyebut bahwa korupsi muncul dari kombinasi monopoli kekuasaan, adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya akuntabilitas. Secara matematis, ia menggambarkannya dengan formula korupsi sama dengan monopoli dan diskresi dikurang akuntabilitas. Ini berarti bahwa korupsi akan mudah terjadi jika seseorang memiliki kendali eksklusif dari suatu sumber daya, kekuasaan untuk mengambil keputusan tanpa batas, dan tidak ada pengawasan yang efektif atau mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, beberapa celah konkret dalam praktik korupsi ditemukan di berbagai sektor seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran publik, dan penegakan regulasi. Dalam konteks ini, lemahnya tata kelola dan kurangnya transparansi seringkali memperburuk situasi, seperti terjadi dalam sektor pendidikan terkait pengelolaan dana alokasi khusus. Jadi, selain individu itu sendiri, ternyata sistem pemerintahan kita juga memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Lalu, bagaimana sih cara mencegah korupsi? Kalau menurut ahli, untuk mencegah korupsi, organisasi seperti KPK menekankan pentingnya program pencegahan yang melibatkan penilaian risiko, pengawasan rencana mitigasi, dan penegakan hukum secara tegas. Sistem integritas yang baik diharapkan dapat menutup celah-celah tersebut dan juga mengurangi peluang korupsi, terutama di lembaga publik dan korporasi. Kita juga sebagai masyarakat harus mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Jangan membiarkan saja atau bersikap bodoh amat. Lalu, menurut Buddhisme, pencegahan korupsi ini dimulai dari penerapan nilai-nilai moral dan spiritual secara konsisten, terutama melalui praktik Pancasila Buddhis, yaitu 5 aturan moral yang meliputi tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan seksual yang salah, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Selain itu, ada cara-cara berikut, yaitu yang pertama tadi, pengendalian diri dan kesadaran diri. Karena korupsi ini muncul dari keserakahan dan kebodohan batin, Buddhisme menekankan pentingnya meditasi dan kesadaran penuh untuk memahami sifat batin dan mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak sehat. Yang kedua, penerapan jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8, khususnya aspek pandangan benar dan penghidupan yang benar, membantu mencegah praktik korupsi dengan memastikan tindakan yang selaras dengan kebenaran dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, teladan dan tanggung jawab sosial. Tokoh-tokoh Buddhis menekankan bahwa korupsi adalah bentuk ketidakpatuhan pada moralitas dasar yang pada akhirnya merusak masyarakat. Praktik Srada Bhakti atau keyakinan dan pengabdian juga dapat membentuk kesadaran kolektif untuk melawan korupsi, mendorong perilaku jujur di lingkungan sosial, dan
profesional. Jadi, kesimpulannya, Buddhisme ini tetap relevan dalam menangani isu korupsi karena ajarannya berfokus pada pengembangan moralitas, disiplin diri, dan kesadaran. Prinsip inti Buddhisme seperti etika moral, konsentrasi, dan kebijaksanaan mengarahkan individu dan komunitas untuk menghindari perbuatan yang buruk, termasuk korupsi. Ajaran ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam prakteknya juga, korupsi muncul dari ketamakan, kebencian, dan delusi, yang merupakan 3 sumber kejahatan yang disebutkan dalam ajaran Buddha. Upaya mencegah korupsi dalam perspektif Buddhisme memerlukan disiplin dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, yang dikenal dengan konsep 3 pintu tindakan. Selain itu, Buddhisme berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan teratur dengan prinsip transparansi dan penegakan hukum yang adil. Studi menunjukkan juga bahwa pengaruh agama, termasuk Buddhisme, efektif dalam mengurangi praktik korupsi melalui peningkatan kontrol sosial dan etika bisnis. Dengan demikian, Buddhisme bukan hanya tetap relevan, tetapi juga menawarkan solusi praktis dan filosofis untuk menangani korupsi dalam masyarakat modern ini. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.